Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan baju rumah model yang ketiga ya. Nah, di sini kita akan membuat baby doll lagi, tapi modelnya berbeda ya, tentunya dari model yang pertama. Di sini untuk model yang ketiga ini kita akan langsung masuk ke pecah pola untuk model baju rumah yang ketiga ini ya. Untuk baby doll atasannya terlebih dahulu ya. Di sini kita sudah siapkan pola dasar badan bagian depan ya di sini ya. Pastikan kalau pola dasar tersebut ukurannya sudah sesuai dengan ukuran baju yang akan kita buat ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan mulai memecah polanya di bagian leher ya. Di sini kita akan membuat leher yang berbentuk V. Jadi dia akan agak sedikit dalam di bagian depan ya. Nah, di sini untuk di bagian atas, di bagian ujung bahu atas itu ya, atau di bagian garis leher yang atas itu kita akan turunkan sepanjang 1,5 cm. Kemudian di bagian leher bawah kita akan turunkan 6 cm. Kemudian di sini kita akan buat garis leher baru seperti ini ya. Garis leher baru ini akan berbentuk seperti huruf V ya. Jadi dalam di bagian depan. Kemudian di sini kita perlu untuk membuat pola dari pelapis sirip yang nanti akan kita gunakan untuk penyelesaian leher bagian depan ya. Caranya hampir sama dengan pembuatan pelapis debun ya. Jadi kita akan ukur 4 cm ke kanan atau keluar dari garis leher baru yang sudah kita buat barusan ya. Jadi di sini 4 cm kita ukur, kemudian di sini digambarkan dengan garis yang berwarna hijau ya. Kemudian di sini juga sudah diarsir. Jadi area yang diarsir dengan garis yang berwarna hijau itu adalah pola dari sirip untuk leher yang bagian depan ya. Nah, kemudian di sini kita akan sesuaikan panjang dari pola dasar badan depan ini ya, sesuai dengan panjang dari atasan baby doll yang akan kita buat. Nah, di sini untuk memanjangkan pola dasar tersebut kita akan ukur dari garis pinggang ke bawah sepanjang 25 cm. Nah, untuk panjangnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan desain dari baju yang akan kamu buat. Jadi tidak harus 25 cm, kamu bisa menggunakan 20 cm atau 30 cm, 35, 45, terserah kamu saja, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi pastikan nilainya itu di bagian depan dan juga di bagian belakang harus sama ya. Itu saja yang perlu diingat. Kemudian kita akan tarik garis ke bawah seperti ini ya. Untuk memanjangkan garis TM tetap dengan menggunakan tanda pola titik garis ya, atau tanda pola lipatan kain. Nah, kemudian dari titik tersebut kita akan tarik garis tegak lurus ke kanan seperti ini ya. Kemudian kita akan selesaikan di bagian kerung lengan untuk pola bagian depan ini ya. Di bagian kerung lengan kita akan tambahkan kelonggaran. Caranya yaitu kita akan turunkan posisi dari kerung lengan ini 1 cm ke bawah ya. Kemudian untuk kelonggaran dari badan untuk pola dasar ini kita akan berikan kelonggaran sebesar 2 cm. Jadi dari garis sisi pola depan ini kita akan keluarkan 2 cm seperti ini ya. Kemudian kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan buat garis kerung lengan yang baru setelah diberikan kelonggaran ya. Jadi prosesnya seperti ini, seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Kemudian dari perpotongan garis yang ada di bawah ini kita akan lebarkan sebesar 5 cm ke samping ya, untuk menambahkan pelebaran di bagian bawah dari atasan baby doll kita ya, agar atasannya itu tidak kincup atau kecil di bagian bawah ya. Di sini cukup ditambahkan 5 cm saja karena nanti kita akan tambahkan pelebaran di bagian tengah-tengah dari pola di bawah dada ini ya. Kemudian kalau sudah, kita akan hubungkan dari garis bawah ini ke bagian ketiak ya, ketiak baru yang sudah kita buat seperti itu, seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Nah, berikutnya dari sini di bagian garis tengah muka itu di bagian bawahnya kita akan turunkan sebesar 2 cm untuk memberikan kelonggaran di bagian dada ya, di bagian payudara, karena di bagian payudara itu kan menonjol besar ya. Jadi di sini perlu untuk ditambahkan panjang dari TM ini agar nanti bajunya kalau dipakai di bagian depan itu tidak naik ya di bagian tengah. Berikutnya kita akan hubungkan dari titik ini ke titik samping sini ya dengan menggunakan penggaris lengkung seperti ini
Nah, berikutnya dari sini kita lanjut dengan menentukan posisi dari garis hias dada yang ada di bawah dada ya, atau garis empire. Di sini masih disebut dengan sebutan garis empire ya. Di sini kita akan buat garis empire-nya itu agak sedikit turun ya. Jadi dari posisi kerung lengan baru yang sudah kita buat barusan, kita akan ukur 3 cm ke bawah ya, kita turunkan 3 cm. Kemudian dari titik tersebut kita akan hubungkan ke garis TM tepat di bagian garis pinggang seperti ini. Jadi posisi dari garis ini tengah-tengahnya itu jatuhnya di area pinggang ya. Kemudian di sini kita beri tanda gunting karena nanti kita perlu untuk menggunting bagian ini ya. Nah, berikutnya untuk di bagian pola kedua itu juga akan kita lebarkan ya. Di sini aku buat garis di tengah-tengah ini, lalu aku tambahkan icon gunting. Berarti nanti di sini kita perlu untuk menggunting dan melebarkan pola ini ya. Kemudian nanti kita akan lebarkan di bagian atas itu 15 cm untuk memberikan ruang untuk membuat kerutan di bagian dada ya. Kemudian di bagian bawah kita akan lebarkan 5 cm saja ya. Jadi itu tadi pecah pola untuk pola baby doll yang bagian depan ya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan pecah pola untuk pola belakang ya. Nah, untuk pola belakang di sini mudah saja ya. Kita akan mulai dengan memecah pola bagian leher ya. Untuk bagian lehernya masih sama prinsipnya. Kalau di bagian bahu atas ini, di bagian depan kita turunkan 1,5 cm, maka di bagian belakang juga sama 1,5 cm. Jadi di sini kita turunkan 1,5 cm, kemudian di bagian bawah lehernya itu kita juga turunkan 0,5 cm saja ya. Kemudian kita akan buat garis leher baru seperti ini. Nah, di sini kemudian kita akan panjangkan panjang dari pola dasar belakang ini ya, sepanjang dari panjang baby doll yang akan kita buat. Di sini sama, karena di bagian depan kita sudah panjangkan sepanjang 25 cm dari garis pinggang, maka di bagian belakang juga sama mengikuti yang bagian depan ya. Kita akan panjangkan, kita akan ukur dari garis pinggang itu turun 25 cm ya. Lalu kita akan tarik garis tegak lurus ke kiri seperti ini. Kemudian di sepanjang garis TB ini kita akan ukur ke kanan 4 cm sebagai kampuh dari resleting ya, karena di bagian belakang nanti kita akan gunakan resleting, maka kita perlu untuk melebarkan di bagian sepanjang garis TB ini ya dengan pelebaran 4 cm sebagai kampuh dari resleting. Nah, kita buat garis sejajar dengan garis TB di bagian belakang ini ya. Nah, ini merupakan kampuh dari resleting kita ya. Nah, setelah kita selesai dengan pembuatan garis leher baru untuk pola bagian belakang, di sini kita perlu untuk membuat pola sirip dari garis leher bagian belakang ya. Caranya mudah saja, dari garis leher baru yang baru saja kita buat itu kita akan ukur 4 cm keluar ke kiri ya. Lalu kita akan gambar garis sejajar dengan garis leher baru yang sudah kita buat ya. Di sini dicontohkan dengan menggunakan garis yang berwarna hijau. Lalu di sini sudah diarsir dengan garis yang berwarna hijau. Nah, area yang diarsir dengan garis warna hijau ini adalah pola dari pelapis sirip untuk bagian garis leher bagian belakang ya. Jadi seperti itu. Lalu di sini kita akan pecah pola di bagian kerung lengan ya. Caranya masih sama untuk pelebaran yang ada di bagian kerung lengan, karena di bagian depan kita sudah turunkan 1 cm, maka di bagian belakang kita juga harus turunkan 1 cm ya. Nilai ini harus sama penurunannya, baik di depan maupun di belakang, tidak bisa berbeda ya. Kalau berbeda maka di bagian sisi samping dari baju itu tidak bisa dijahit dengan tepat ya, akan terjadi selisih dan itu pasti menyebabkan bajunya nanti tidak nyaman kalau dipakai seperti itu ya. Jadi kalau di bagian depan diturunkan 1 cm, maka di bagian belakang juga turun 1 cm ya. Nah, kemudian untuk kelonggaran bagian badan di sini kita akan keluarkan 2 cm dari garis sisi pola belakang ya. Nah, setelah itu kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah seperti ini. Berikutnya, setelah kita selesai dengan pelebaran kerung lengan dan juga pelebaran badan, maka kita perlu untuk membuat garis baru dari kerung lengan belakang ya, seperti ini. Kemudian dari garis tegak lurus ini yang berpotongan dengan garis bawah ini ya, kita akan lebarkan 5 cm sebagai pelebaran di bagian bawah dari bagian belakang baby doll kita. Kemudian kita akan hubungkan dengan ujung ketiak dari kerung lengan ini ya, seperti ini. Setelah itu kita akan turunkan di bagian bawah dari TB itu ya. Dari garis bawah TB itu kita akan turunkan 1 cm untuk kelonggaran ya. Kemudian kita akan hubungkan ke ujung samping dengan menggunakan
garis lengkung seperti ini ya, seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, kemudian untuk di bagian belakang ini kita akan longgarkan sedikit ya, agar bagian belakang dan depan nanti bisa imbang lebarnya ya. Jadi di bagian belakang ini kita akan lebarkan tanpa memotong bagian dari pola belakangnya ya. Jadi tidak ada jahitan, tidak ada garis hias di bagian pola belakang, namun kita hanya melebarkan sedikit saja di bagian belakang ya. Di sini cara pelebarannya mudah saja, kita akan tarik garis seperti yang sudah aku contohkan di video ini ya. Tidak ada ukuran khusus untuk membuat garis ini, yang penting garis ini nanti bisa membantu kita untuk melebarkan di bagian bawah dan juga bagian tengah dari pola belakang ya, seperti ini. Nanti kita akan gunting di situ ya, tidak sampai ke ujung, yang penting kita bisa melebarkan sedikit saja di bagian pola belakang ini. Nah, jadi itu tadi ya pecah pola untuk pola baby doll yang bagian belakang ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk pecah pola pembuatan lengan sayap. Sini kita sudah ada pola dasar dari lengan. Kita akan jadikan pola dasar ini menjadi pola dari lengan sayap untuk model baju rumah yang ketiga ya. Caranya mudah saja. Untuk membuat lengan sayap itu hampir sama dengan pecah pola untuk model lengan puff ya, atau lengan balon. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat di sini, yang berbeda hanya di bagian bawahnya saja ya. Kita perlu untuk menaikkan dari bagian bawah lingkar lubang lengan ini, kita naikkan 3 cm, kemudian kita hubungkan ke bagian ujung lingkar kerung lengannya dengan menggunakan garis lengkung seperti ini ya. Jadi itu saja yang membedakan dengan lengan puff ya, atau lengan balon. Untuk pecah polanya sama saja, di sini kita akan bagi panjang dari garis lengkung bawah ini ya, kita bagi 3 sama panjang seperti ini ya. Kemudian dari ujung lengan itu kita turunkan 2 cm ya, agar nanti ketika dijahit itu lengannya tidak terlalu runcing kerutannya ya. Jadi kita turunkan 2 cm di sini, lalu kemudian kita akan gambar garis kerung lengan yang baru ya, seperti ini. Lalu di sini kita akan bagi, untuk pola lengan depan itu kita akan bagi 3. Untuk pola bagian belakang itu juga sama, kita akan bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya. Nah, kemudian masing-masing dari garis hijau ini nanti perlu untuk kita potong ya, kemudian akan kita lebarkan ya. Untuk pelebarannya sendiri masih sama, untuk bagian 1 dan 2 itu akan kita lebarkan sebesar 3 cm, untuk bagian pola ketiga dan 4 itu akan kita lebarkan sebesar 4 cm ya. Kemudian bagian 5 dan 6 itu sama, kita akan lebarkan 3 cm ya. Kemudian hasil akhirnya seperti ini ya. Nanti kita akan gunting dari masing-masing garis hijau ini dan kita akan lebarkan di kertas lainnya yang akan kita jadikan sebagai pola dari lengan sayap. Nah, untuk proses pelebaran dari lengannya ini prosesnya hampir sama saja dengan proses pelebaran pada lengan balon ya, atau lengan puff. Di sini kita akan buat garis tegak lurus seperti ini ya. Jadi yang pertama-tama kita akan buat garis horizontal seperti ini, garis datar ya. Kemudian kita juga akan buat garis vertikal tepat di bagian tengah-tengah dari garis horizontal ini ya, seperti ini. Ini akan menjadi acuan dari pelebaran pola dasar lengan ini ya. Kemudian kita akan mulai dari bagian pola ketiga dan juga keempat ya. Dari garis tengah-tengah ini kita akan lebarkan 2 cm ke kanan dan juga 2 cm ke kiri ya. Kemudian setelah dilebarkan 2 cm kita akan garis di situ, lalu kita akan letakkan bagian pola keempat di sepanjang garis pelebaran itu ya. Kemudian dari bagian garis keempat itu kita akan lebarkan ke kanan lagi sebesar 3 cm. Kita akan buat garis ya, lalu kita akan tempelkan bagian pola yang kelima. Nah, setelah itu di tepi garis dari pola kelima ini kita juga akan ukur sepanjang 3 cm ya ke kanan sebagai pelebaran. Kemudian kita akan garis, lalu kita akan letakkan pola keenam di sepanjang garis pelebaran tersebut ya. Ingat di sini untuk peletakan polanya harus disesuaikan dengan posisi dari garis horizontal ya, agar posisi dari polanya itu bisa presisi ya. Pelebarannya itu tidak menyebabkan pergeseran posisi dari pola ya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk pola lengan depan ya. Seperti ini kita akan letakkan pola yang ketiga, bagian yang ketiga itu di sebelah
kiri dari garis tengah ya. Setelah dilebarkan 2 cm di garis, lalu kita letakkan bagian pola yang nomor 3. Kemudian dari tepian garis pola nomor 3 itu kita akan ukur 3 cm ke kiri, lalu kita akan buat garis, lalu kita akan tempelkan pola yang nomor 2 di sepanjang garis tersebut ya. Kemudian dari bagian garis tepi pola yang nomor 2 itu kita akan lebarkan lagi 3 cm, kemudian kita akan garis dan kita akan letakkan bagian pola nomor 1 ya. Nah, polanya kalau sudah dilebarkan bentuknya seperti ini. Lalu kemudian di sini kita akan bentuk lagi untuk kerung lengan di bagian atas itu ya, dan juga di bagian lingkar lubang lengan yang di bagian bawah ya. Kita akan lambaikan bentuknya, kita perbagus ya bentuknya agar nanti ketika dijahit bentuk lengannya itu bisa indah ya, seperti ini. Jadi pola baru untuk model lengan sayap itu jadinya seperti ini. Pola ini sudah siap kita gunakan untuk memotong bahan. Untuk model celana baby doll model 3 ini mudah saja ya untuk pecah polanya, karena memang tidak ada yang spesial di sini untuk modelnya ya. Kita hanya perlu untuk menambahkan hiasan kerutan atau struk di bagian bawah lingkar lubang celana ini ya. Untuk panjang dari celananya bisa disesuaikan ya, dari lingkar pinggang itu kita turunkan ke bawah sepanjang dari panjang celana yang kita inginkan ya. Berikutnya di sini kita akan naikkan 4 cm sebagai posisi dari hiasan struk atau kerutan ya. Lalu di sini kita akan buat garis seperti ini dan kita akan potong ya. Kemudian di sini kita akan buat panjang dari hiasan kerutannya ya, atau bagian struknya itu panjangnya kita akan potong sepanjang 2 kali dari panjang lingkar bawah celana ya. Jadi lingkar pipa bawah celana itu kita kalikan 2 dan itu akan menjadi panjang dari kerutan atau struk yang akan kita pasangkan ke celana ini. Untuk yang lainnya tidak ada yang spesial di sini, paling hanya di bagian pinggang nanti kita akan tambahkan 3 cm sebagai kampuh untuk pemasangan karet di bagian pinggang ya. Jadi itu saja untuk bagian celana ya, pecah polanya hanya seperti itu. Jadi gampang ya, tinggal dipotong di bagian bawahnya itu, lalu kita akan pasangkan kerut di sepanjang dari lingkar pipa celana bawah ya. Jadi itu tadi untuk pecah pola dari celana ya.